Jadi memang ini agak besar dibandingkan dengan bisnis makanan dan bisnis sandang. Tetapi kalau kita kebetulan mempunyai peluang bisnis, maka ini bisa dijadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, seri ke-6 ini saya akan kasih contoh bisnis tempat tinggal. Kalau di seri keempat contohnya adalah bisnis makanan, kuliner. Seri kelima contohnya adalah bisnis sandang. Seri ke-6 ini adalah bisnis tempat tinggal. Bisnis tempat tinggal ini tentu agak lebih besar dibandingkan dengan bisnis pangan dan sandang. Itu bisa dimulai dari modal yang kecil. Di seri keempat dan di seri kelima itu bisa dimulai dari yang kecil tetapi omsetnya bisa besar. Tapi kalau bisnis tempat tinggal itu juga kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu pasti butuh sandang, pangan, tempat tinggal, ya, memelihara diri. Tempat tinggal ini bisa dimulai dari tempat kos-kosan. Tapi itu juga memang tidak perlu dimulai dari yang besar. Kalau memang kita tidak punya, kita mulai dari yang bisa kita manfaatkan sebagai kos-kosan. Jadi tempat tinggal bisa juga kita jual rumah. Misalnya kita punya tanah dibikin rumah, asalkan sudah ada pembelinya, teman-teman kita mau tipe berapa kita buatkan begitu di tanah-tanah yang kita punya. Bisa juga kita hanya sekedar menyewakan saja. Kita bikin kos-kosan. Jadi kalau misalnya kita punya tanah di daerah yang potensial untuk kos-kosan, di tempat kampus misalnya, nah itu peluang sekali. Jadi memang ini agak besar dibandingkan dengan bisnis makanan dan bisnis sandang. Tetapi kalau kita kebetulan mempunyai peluang bisnis, maka ini bisa dijadikan peluang bisnis tempat tinggal, yaitu kos-kosan, perumahan, mulai dari yang kecil tentunya. Nah, kos-kosan tentunya kita yang punyanya berapa, ya kan? Kita usahakan jangan hutang ya dalam berbisnis itu. Saya sangat tidak merekomendasikan hutang. Kalau kita punya tabungan, punya tanah, itu bisa dimulai dari kos-kosan. Bisa bikin perumahan, kalau memang kita punya uang banyak, bikin real estate ya, semacam perumahan yang mewah. Bikin pokoknya yang bisa diadu dengan pasar, bikin yang berbeda dan lebih baik. Sepanjang itu kita kos-kosannya berbeda dan lebih baik dari yang lain, perumahan kita itu berbeda dan lebih baik dari yang lain, sesuai dengan segmen pasarnya, sesuai dengan harganya, sesuai dengan levelnya, berbeda dan lebih baik, lebih nyaman. Itu kata kunci di dalam berbisnis tempat tinggal juga. Jadi lokasi ya, kalau memang bisnis properti itu penting. Dan saya rasa ini sudah banyak diberikan oleh teman-teman yang memberikan tutorial tentang bisnis properti dan kos-kosan. Tetapi saya karena ingin memberikan tutorial yang berurut, yang berseri, baik dari modal nol, baik dari bingung dan tidak berani, sampai ke contoh-contoh yang bisa dilakukan. Bisnis pangan, sandang, tempat tinggal, bahkan nanti kita bahas memelihara diri. Saya rasa langsung kita kasih contoh yang bisnis memelihara diri. Memelihara diri itu apa sih? Olahraga. Kita itu butuh kebugaran, kita itu butuh refreshing, maka ini tentu kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kalau kita punya peluang seperti tadi kos-kosan atau perumahan, kita bisa juga bikin kolam renang dan tempat kebugaran. Masyarakat butuh kesehatan, mereka butuh kebugaran. Saya melihat di tempat-tempat kebugaran seperti renang dan tempat kebugaran ada restorasinya, saya melihat tidak pernah sepi. Dan memang itu kebutuhan. Sepanjang kita bisa memberikan kebutuhan manusia, kebutuhan masyarakat, dan itu lebih baik dari yang lain, dan itu lebih menarik, maka bisnis kita itu akan menjadi dipilih sama masyarakat. Jadi selain sandang, pangan, tempat tinggal, memelihara diri, ini juga bisa menjadi peluang bisnis. Bagaimana kita bisa membuat properti kolam renang dan kebugaran, atau properti kos-kosan, atau mungkin kita membuat bisnis memelihara diri apa, refreshing ya. Mungkin kita punya properti kebun, bisa memetik sendiri, ditimbang, di situ ada restorasinya, orang yang bosan makan bisa makan di situ. Bahkan sekarang kalau dulu di awal-awal adanya video bioskop itu turun, sekarang bioskop itu luar biasa sekali. Karena memang masyarakat sekarang butuh hiburan, butuh memelihara diri biar tidak stres, biar menjadi bahagia selalu, biar memiliki inspirasi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan ke depan, dan seterusnya.
butuh semacam refreshing, kebugaran lahir dan batin. Baik itu kebun, baik itu bioskop, baik itu peternakan ikan ya sambil mancing gitu. Tempat pemancingan, sepanjang itu menarik, lebih baik dari yang lain, itu juga bisa menjadi bisnis memelihara diri. Sahabat muda, contoh-contoh seperti bisnis kuliner memang bisa dengan modal yang kecil, sandang yang kecil, tapi yang untuk properti ini yang seperti tempat tinggal, memelihara diri yang sifatnya membutuhkan properti besar, memang itu nanti step yang berikutnya. Ketika kita sudah memiliki tabungan yang banyak untuk berbisnis di properti. Sahabat muda, mudah-mudahan contoh ketiga ini selain makanan, sandang, tempat tinggal, dan juga memelihara diri menjadi inspirasi bahwa banyak contoh yang bisa kita bisniskan. Kita usahakan dimulai dari yang kecil, dari nol. Kalau memang kita sudah punya peluang yang besar, kita bisa mulai yang besar sepanjang bisnis kita lebih baik dari yang lain. Kita cari informasi di revolusi industri 4 ini, kita cari referensi yang sangat banyak, kita pastikan ada modifikasi-modifikasi, perbedaan-perbedaan, sehingga kita menjadi lebih baik dan bisa diadu. Itulah kata kunci bisnis kita. Bisnis kita akan dipilih oleh masyarakat kalau lebih baik dan lebih menarik. Sahabat muda, mudah-mudahan menginspirasi seri yang ke-6 ini. Salam untuk Indonesia.